Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sukacita sekali kita boleh sama-sama kembali beribadah di hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian, sama-sama dengan penuh semangat katakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi batu karang kita di sepanjang hidup kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang senantiasa menyertai kita, juga ibadah kita pagi hari ini. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di setiap kami. Kami bersyukur kami ada Tuhan Yesus hingga sampai hari ini. Sungguh hari lepas hari kami boleh menikmati berkat kemurahan-Mu yang besar ya Tuhan. Hari lepas hari kami boleh menikmati anugerah-Mu yang sempurna di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuat kami sanggup untuk menjalani hari-hari kami hingga sampai saat ini Tuhan, bahkan sampai hari-hari ke depan. Terima kasih Yesus untuk janji-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk segala yang terbaik yang terus Tuhan Yesus berikan bagi kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu saja. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Kau
kasih setia yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Ibadah kita kali ini juga diikuti dengan peneguhan majelis. Dan ibadah kita adalah Prapaskah yang ketiga. Tema firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah menjadi gereja yang sejati. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Saya akan baca firman Tuhan dari ayat 13 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka.
uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan pagi hari ini. Bapa, pertolongan-Mu dan kehadiran-Mu menjadi pengharapan kami, dan yang menjadi yang terpenting dari seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Paskah, bukan Paskah yang kita lakukan sekarang ya. Paskah pada waktu dulu dilakukan oleh bangsa Israel. Itu adalah satu peringatan buat bangsa Israel. Mereka merayakan, mereka mengingat bagaimana bangsa itu terlepas dari penjajahan bangsa Mesir, penjajahan Fir'aun yang membuat mereka menderita, dan kita tahu 10 tulah dilakukan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan tulah yang terakhir adalah, atau tulah yang ke-10 adalah kematian dari anak-anak sulung, baik itu binatang maupun anak sulung dari manusia atau orang-orang Mesir. Tetapi bangsa Israel seperti yang kita tahu tidak menerima hukuman itu karena bangsa itu menaruh darah dari korban sembelihan di 2 tiang pintu mereka dan di atas ambang rumah mereka, sehingga bangsa Israel terhindar dari kondisi yang sangat mengerikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua atau dari berbagai daerah, orang-orang Israel datang ke Yerusalem untuk memperingatinya. Dari mana-mana datang. Termasuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke tempat itu sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus datang dengan murid-muridnya ke tempat itu. Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan upacara Paskah tersebut, maka mereka membutuhkan membutuhkan hewan korban. Nah, sebenarnya baik juga yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, bahwa hewan korban itu sudah mereka sediakan. Jadi orang-orang yang datang dari mana-mana untuk beribadah, melakukan ibadah dengan hewan korban, Bapak Ibu, tidak repot-repot bawa hewan korban dari tempat mereka yang jauh. Tetapi hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang kita baca ayat 16 ayat 14 terlebih dahulu. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu-lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, yang kita tangkap di sini, setelah Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, menyaksikan situasi ini, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa pedagang-pedagang itu masuk ke dalam bait suci bukan untuk menyembah Tuhan,
bukan keperluan untuk memperingati Paskah, tetapi mereka masuk ke dalam bait suci, berdagang untuk berdagang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus begitu kesal. Kenapa bait suci dipakai untuk menjadi tempat berdagang? Saya coba renungkan, kenapa itu bisa terjadi? Padahal bait suci itu adalah tempat yang begitu diagungkan oleh bangsa Israel. Nah, kenapa pedagang-pedagang bisa masuk sedemikian rupa ke sana? Siapa yang membolehkannya? Jelas yang memberikan izin untuk masuk dalam bait suci bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk memperingati apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi untuk berdagang. Saya pikir inilah alasan Tuhan Yesus begitu marah. Tempat yang semestinya memuji dan menyembah Tuhan dipakai berdagang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah kita kali ini, ya, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang ketiga. Bukan lagi seperti Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi Paskah yang kita lakukan hari ini adalah Paskah di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kerelaan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus, untuk melepaskan semua manusia dari belenggu dosa. Karena upah dosa adalah maut. Nah, Tuhan Yesus rela tergantung di kayu salib untuk melepaskan kita dari hukuman dosa tersebut. Nah, kita peringati itu setiap saat. Kita peringati itu menjadi peringatan buat kita bagaimana Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa. Mereka yang percaya akan karya Tuhan Yesus itu, mereka yang percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, disebutkan adalah eklesia atau orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang mempercayai bahwa memang itu adalah dilakukan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di kayu salib. Dan mereka disebut gereja. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita menjadi gereja yang sejati, ada beberapa hal yang harus kita ingat di dalam kita melayani di gereja atau dalam menyembah Tuhan di gereja. Pertama, kita harus selalu menyadari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, gereja nggak ada. Tanpa Yesus Kristus, gereja tidak ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa karya Tuhan Yesus Kristus itu adalah benar. Yesus rela mati di kayu salib dan orang mengatakan, yes, ya, aku percaya akan hal itu. Dan aku menerima itu sebagai kebenaran bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus aku dari seluruh pelanggaranku, dari seluruh dosa-dosaku. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara gereja atau menjadi gereja yang sejati, maka poin yang pertama ini tidak boleh kita lupakan, menyadari pengorbanan Kristus. Poin yang kedua, di poin yang kedua saya katakan, Kristus adalah sentral. Kristus menjadi pusat semua kegiatan kita. Apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, sentralnya adalah Kristus. Kristuslah yang merupakan sentral semua kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya memuji, memuliakan, mengungkapkan pujian dan kemuliaan, semuanya itu kita tujukan kepada Kristus. Kalau kita kemas seluruh ibadah kita, seluruh kegiatan kita sedemikian rupa, memang harus kita kemas dengan baik. Tetapi
itu semuanya bagi Kristus Yesus. Kita tidak mengandalkan itu Bapak Ibu, tetapi kita mengandalkan Kristus adalah sentral. Paulus sendiri berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba baca di dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2, firman Tuhan berkata ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus sendiri berkata bahwa Yesus adalah sentral, bukan yang lain-lain. Bapak Ibu, kalau pagi ini kita melakukan peneguhan majelis, puji Tuhan, ada rekan-rekan kita yang berkomitmen untuk melayani Tuhan di gereja kita. Itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya punya satu keyakinan bahwa rekan-rekan yang sebentar lagi diteguhkan jadi majelis adalah pribadi-pribadi yang percaya akan karya Kristus. Amin Bapak Ibu. Karya Kristus bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka, bagi pelayanan mereka. Itu sebabnya merupakan satu syarat mutlak di gereja kita untuk menjadi majelis. Harus sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi terlebih dahulu. Dan kalau Bapak Ibu tanya kepada mereka-mereka yang akan diteguhkan menjadi majelis, saya yakin mereka akan dengan tegas dan juga dengan penuh percaya diri, mereka akan mengatakan itu, bahwa memang mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa ada di jemaat kita, bukan hanya majelis saja ya, banyak hal, banyak orang yang mengambil bagian dalam pelayanan kita di Gereja Kristus Bandung, dan semua itu kita tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Karena dialah sentral, betul ya? Dialah sentral dari semua kegiatan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus yang menjadi sentral, kalau Yesus yang kita rayakan adalah Yesus yang menang dari pengorbanannya di kayu salib buat kita, maka poin ini juga menjadi poin yang sangat penting, bahwa mengandalkan kuasa Kristus dalam segala bidang pelayanan kita. Dalam bidang pelayanan bukan mengandalkan hikmat manusia, tetapi kuasa Tuhan. Paulus berkata tadi, saya sudah tadi katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 5. Bagaimana firman Tuhan itu berbicara sedemikian rupa. Paulus sendiri berkata, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang menjadi andalan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di gereja kita pun hal itu tidak boleh kita lupakan. Dialah yang menjadi kekuatan kita. Poin yang kedua dari mengandalkan kuasa Kristus di dalam hal mendanai. Kalau Tuhan, ini keyakinan saya pikir keyakinan kita semuanya Bapak Ibu di Gereja Kristus Bandung. Kalau pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, kalau Tuhan Yesus adalah sentral, maka dana yang kita perlukan untuk pelayanan kita di Gereja Kristus, Tuhan juga yang menyediakan. Saya selama melayani di Gereja Kristus Bandung sudah menyaksikan itu, bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan untuk pelayanan. Ada saja cara Tuhan untuk menyediakannya bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena memang Yesuslah andalan kita dalam segala segi. Bapak Ibu, oleh karena itu saya mau mengakhiri khotbah ini. Mari kita terus menerus jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah
dalam semua kegiatan kita, dan kita tujukan itu bagi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan kami bagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah setiap jemaat-Mu imannya semakin hari semakin diperbarui dengan program-program yang kami buat Tuhan Yesus, yang membawa seluruh jemaat menjadikan Engkau sentral dalam hidup mereka. Karena Engkaulah yang dapat melakukan apa saja buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Engkau campur tangan dengan negara ini, sehingga kami Tuhan Yesus, rakyat Indonesia boleh menyaksikan betapa Tuhan berdaulat memimpin bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah tunjuk. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Inilah doa kami dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jalani hari-hari kita dengan sukacita yang dari Tuhan dan terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Amin.